Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvis Rizkolardin. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian, kelebihan dan kekurangan dari demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Hal ini dijelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pada dasarnya, konsep demokrasi ini merupakan model di mana badan legislatif memiliki posisi yang lebih tinggi daripada badan eksekutif. Perdana Menteri memimpin sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dalam demokrasi parlemen dipegang oleh presiden. Demokrasi liberal sangat menghargai kebebasan individu dalam berpolitik dan individualisme, dengan berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan hak yang sama bagi seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Artinya, demokrasi liberal adalah sistem yang didasarkan pada hak-hak individu, di mana setiap warga negara dianggap dapat memiliki kekuasaan tanpa memandang suku, agama, ras, asal individu tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari demokrasi liberal. Nah, di sini ada kelebihan. Kekuasaan pemerintah yang terbatas pada sistem demokrasi liberal mempermudah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta memungkinkan pengelolaan perbedaan pandangan di antara partai politik. Namun, terlalu banyaknya partai politik juga dapat menjadi kekurangan karena dapat menyebabkan dampak negatif dalam kawasan politik. Selanjutnya, ada kekurangan. Pembentukan partai politik pada sistem politik tertentu cenderung berfokus pada bagaimana mempertahankan kekuasaan daripada pembuatan kebijakan yang stabil. Padahal, stabilitas politik juga sangat penting bagi keberlangsungan negara. Seperti yang terlihat pada masa demokrasi liberal di Indonesia, di mana terdapat 7 kabinet yang berkuasa hanya dalam kurun waktu 9 tahun, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ardisan dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang satu adalah Kabinet Natsir. Kabinet pertama dalam demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini berjalan dari September 1950 Maret sampai 1951. Di kabinet ini Muhammad Natsir dari Partai Masyumi menjadi Perdana Menteri, sedangkan anggota termasuk Hamengkubuwono, Juanda hingga Prof. Sumitro. Lalu program kerja Kabinet Natsir terbagi dalam 5 kelompok, yakni memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat, mengembangkan ekonomi rakyat, serta menyempurnakan organisasi angkatan perang. Kabinet Natsir juga mengingatkan usaha keamanan sekaligus menyempurnakan susunan pemerintah. Salah satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah mengupayakan terjadinya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas masalah Irian Barat. Kabinet ini juga cukup berhasil menjalankan gerakan Banteng, yakni gerakan nasional untuk mengubah struktur ekonomi nasional. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir adalah berpindahnya PNI sebagai pihak oposisi. Awalnya, PNI memang menjadi koalisi Partai Masyumi, namun Natsir tak memasukkan PNI dalam susunan kabinet. Karena masalah ini, PNI berubah menjadi oposisi bersama dengan PKI dan Murba. Jatuhnya Kabinet Natsir disebabkan oleh masalah internal juga, yakni tidak berjalannya Sumitro Plan dan adanya perubahan susunan lembaga daerah akibat mosi dari PNI. Nomor 2, saya akan membahas tentang Kabinet Sukiman. Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden pun menunjuk Sukiman dan Masyumi dan Sidik dari PNI untuk membentuk kabinet koalisi. Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi pertama antara Masyumi dan PNI. Program kerja Kabinet Sukiman lebih mengutamakan untuk meningkatkan keamanan dan ketentraman negara. Tak hanya itu, kabinet ini juga punya program kerja untuk memperbaharui hukum agraria sesuai kepentingan petani hingga mempercepat pemilihan umum. Kabinet pada masa demokrasi liberal ini membuat program kerja untuk menjalankan politik luar negeri, bebas aktif, dan memasukkan Irian Barat kembali ke Indonesia. Kabinet Sukiman juga menyiapkan undang-undang untuk kepentingan buruh dan penetapan upah minimum.
keberhasilan kabinet, Sukiman terlihat dengan meningkatnya perusahaan kecil di berbagai daerah. Sektor pendidikan juga mulai diperluas dan bisa melanjutkan beberapa program kerja dari kabinet sebelumnya, terutama masalah Irian Barat. Penyebab jatuhnya kabinet Sukiman adalah ketidakmampuan kabinet mengatasi berbagai pemberontakan di wilayah Jawa dan Sulawesi. Selain itu, kabinet ini juga mendapat sandungan karena dinilai menjalin kerjasama dengan Blok Barat lewat MSA. Sekian dari saya, Alvin Orisan, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Nurvita Putri akan mempresentasikan tentang Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo berjalan dari April 1952 sampai Juni 1953 dengan penunjukan Wilopo dari PNI sebagai formatur. Dan kabinet ini mendapatkan dukungan dari 3 partai, yakni PSI, Masyumi, serta PSI. Wilopo terbagi dalam 2 program, yakni dalam dan luar negeri. Untuk program kabinet dalam negeri, Kabinet Wilopo berfokus untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Kabinet ini juga mengusahakan untuk segera menyelenggarakan pemilu untuk memilih DPR dan DPRD. Penyebab terjatuhnya Wilopo adalah adanya konflik internal, krisis, dan ekonomi. Tensi gangguan juga meningkat dengan adanya gerakan spastis yang ada di Jawa dan di luar Jawa. Sebagai jatuhnya Kabinet Wilopo adalah peristiwa Tanjung Morawa yang terjadi di Delhi antara petani luar yang didukung PKI dan aparat kepolisian. Mengenai tanah perkebunan, Tanjung Morawa ini mengakibatkan munculnya mosi tidak percaya dari rakyat tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga kabinet ini pun jatuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimananda Patiananta dari kelas 12-8 absen 11. Saya berasal dari kelompok 4 dan sekarang saya akan menjelaskan bagian dari Kabinet Ali Sastroamidjoyo I. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I juga terbentuk pada bulan Juli pada tahun 1953 dengan dukungan penuh dari parlemen dan juga termasuk dari Partai Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, kabinet ini juga memiliki 3 program kerja utama yang menjadi fokusnya. Yang pertama, adanya peningkatan dalam keamanan dan juga kemakmuran negaranya. Nah, Ali juga mengupayakan untuk menciptakan stabilitas negara dan juga kesejahteraan bagi rakyatnya. Lalu yang kedua, menyelenggarakan pemilu. Nah, persiapan dan juga dilaksanakannya pemilihan umum juga ditandai sebagai bagian dari proses demokrasi. Lalu yang ketiga, pembebasan Irian Barat. Nah, Ali juga mengupayakan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Dari program-program yang saya sebutkan tadi, ini juga merupakan kelanjutan dari perkembangan kabinet sebelumnya. Nah, setiap program kerja juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihannya yang dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamidjoyo I adalah penyelenggaraan pemilu. Nah, kabinet ini juga berhasil menyelenggarakan pemilu yang dianggap penting untuk legitimasi pemerintahannya. Lalu yang kedua, adanya konferensi Asia Afrika. Kabinet ini juga sukses dalam mengadakan konferensi yang memperkuat solidaritas negara Asia dan juga Afrika. Lalu yang ketiga, berhasilnya sistem ekonomi Alibaba yang memperkenalkan sistem ekonomi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara pribumi dan juga Tionghoa. Nah, itu tadi adalah kelebihannya. Sekarang saya akan menjelaskan kekurangannya. Nah, kekurangan yang dihadapi berbagai macam tantangan ini, yang pertama adalah pemberontakan gerakan separatisme. Nah, munculnya atau datangnya gerakan DI atau TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Aceh mengganggu stabilitas nasional. Lalu yang kedua, kemelut di tubuh TNI AD. Nah, terjadinya konflik internal dalam Angkatan Darat yang juga mempengaruhi kinerja kabinetnya. Lalu yang terakhir adalah masalah ekonomi yang belum teratasi. Nah,
kesulitan ekonomi inilah yang tetap menjadi masalah besar bagi pemerintahnya. Ketegangan antara Partai Indonesia atau PNI dan juga NU semakin memperburuk keadaan, dan juga menyebabkan NU juga menarik menterinya pada bulan Juli 1955. Akibatnya, koalisi kabinet juga pecah, dan pada akhir Juli 1955, kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada presiden. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kabinet dari Burhanuddin Harahap. Nah, setelah bertugasnya kabinet Ali Sastroamidjojo I, dilanjutlah dengan kabinet Burhanuddin Harahap yang muncul sebagai kabinet berikutnya dalam era demokrasi liberal yang beroperasi dari bulan Agustus 1955 sampai bulan Maret 1956 dengan dukungan dari koalisi Partai Masyumi. Nah, berbeda nih dengan kabinet sebelumnya, karena Partai Nasional Indonesia memilih untuk menjadi oposisi. Nah, program kerjanya sendiri dari Kabinet Burhanuddin adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah, yang maksudnya ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan juga Angkatan Darat. Lalu, yang kedua, membentuk parlemen baru, yang maksudnya ini Burhanuddin merencanakan struktur legislatif baru untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Nah, yang terakhir, Burhanuddin juga mengatasi masalah korupsi dan juga inflasi negara, yang upayanya ini adalah memberantas praktik korupsi atau tindakan korupsi dan juga menstabilkan perekonomian negaranya. Nah, kelebihan dari program kerjanya Burhanuddin ini membawa pencapaian signifikan dari kabinet ini, termasuk bubarnya Uni Indonesia Belanda, sebuah langkah penting dalam memperkuat kedaulatan Indonesia. Lalu, yang kedua, ditangkapnya pejabat korupsi yang menindak tegas terhadap pejabat tinggi yang terlibat korupsi, meningkatkan kepercayaan publik kepada kabinet ini. Nah, berhasilnya penyelenggaraan pemilu, yang maksudnya ini pemilu berjalan dengan baik sehingga itu tetap ditandai sebagai bagian dari proses demokrasi. Lalu terjadinya jatuhnya kabinet. Nah, kabinet Burhanuddin ini juga akhirnya jatuh karena perintah presiden untuk membubarkannya setelah pemilu selesai. Dengan berakhirnya pemilu, tugas kabinet ini dianggap telah selesai dan ditandai akhir dari masa jabatannya. Nah, dengan demikian, kedua kabinet ini mencerminkan dinamika politik Indonesia pada saat demokrasi liberal, di mana tantangan internal dan eksternal terus mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Kevin Putri Wahyu dari kelompok 4 di sini. Saya akan menjelaskan tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet pada masa demokrasi liberal tidak selesai dengan berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap pada Maret 1956 sampai Maret 1957. Kabinet Ali Sastroamidjojo II terbentuk dengan dukungan 3 partai besar, yakni PNI, NU, dan Masyumi. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah program jangka panjang yang disebut sebagai rencana pembangunan 5 tahun. Beberapa isi dari rencana tersebut adalah pembatalan KMB, melaksanakan keputusan KAA, serta pembentukan daerah otonomi. Masalah sosial dan politik juga disoroti oleh kabinet ini, yakni mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan menyehatkan keuangan negara, pemulihan keamanan sekaligus pengembalian Irian Barat
juga dilakukan oleh Kabinet Ali 2 ini. Keberhasilan Kabinet Ali Sastrio Amijoyo II adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Namun pembatalan perjanjian ini juga menjadi penyebab jatuhnya kabinet ini. Dengan berakhirnya perjanjian KMB, nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia mulai tidak jelas. Kegagalan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II juga terlihat dengan adanya gelombang anti Cina di masyarakat. Pergolakan dan kekacauan di berbagai daerah juga terus menguat dan mengarah ke gerakan separatisme. Perpecahan antara Masyumi dan PNI membuat kabinet ini akhirnya jatuh. Segitu saja dari saya, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heradianti Salma. Kabinet Juanda kabinet baru setelah Kabinet Ahli II dipimpin oleh Insinyur Juanda. Kabinet Juanda disebut juga Zakon Kabinet karena berisi menteri yang ahli di bidangnya dan tergolong intelektual. Jadi di dalam kabinet ini minim dan bahkan tidak ada unsur politik. Sobat Bijar, keberhasilan Kabinet Juanda adalah mengeluarkan deklarasi Juanda dengan wilayah Indonesia makin luas karena perairan Indonesia menjadi 12 mil cari garis pantai. Sebelum adanya deklarasi ini, perairan di Indonesia terbatas hanya 3 mil. Tetapi Kabinet Juanda juga mengalami kegagalan dalam mengalami pengelolaan PPRI atau Permesta Takangan itu. Kabinet juga dinilai gagal menjadi keamanan negara karena adanya peristiwa, yakni peristiwa percobaan pembunuhan Insinyur Soekarno. Kabinet Juanda akhirnya dibubarkan sebagai efek dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya dekret tersebut, Kabinet Demokrasi Liberal telah berakhir. Indonesia pun menggantikan sistem pemerintahannya sebagai masa demokrasi terpimpin. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbandingan dengan masa sesudahnya. Nah, yang pertama, demokrasi terpimpin yang dimana pada saat ini memiliki kekuasaan terpusat pada satu partai atau PNI. Nah, meskipun stabilitas politik meningkat, namun masih adanya demokrasi dibatasi dan kebebasan berekspresi juga dikurangi. Lalu yang kedua, adanya Orde Baru di masa ini juga memiliki stabilitas politik yang sangat membaik secara ekonomi, namun secara otoritasme dan korupsi menjadi masalah yang serius. Lalu yang terakhir, reformasi yang dimana pada saat ini demokrasi mulai diperkuat karena masih banyak tantangan seperti masalah korupsi dan tidak keadilan itu. Terima kasih. Nah, sekarang saya juga akan menjelaskan penyebab kenapa sih silih berganti kabinet ini. Nah, ada 3 penyebab. Yang pertama, banyaknya partai politik yang dimana sistem multipartai ini juga terlalu banyak membuat koalisi partai menjadi sangat sulit dan tidak stabil. Lalu yang kedua, persaingan antar partai yang membuat partai politik lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan negara, sehingga sering terjadinya perpecahan dan juga saling menjatuhkan. Lalu yang ketiga, adanya sistem parlementer dengan sistem pemerintahan ini akan memberikan kekuasaan besar pada parlemen yang membuat kabinet mudah jatuh jika tidak dapat memberi dukungan atau mayoritasnya. Terima kasih. If the sun refused to shine,